Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan bersama kelompok mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gastritis. Yang dimulai dari kelompok 5, yaitu dengan anggota Dera Aprianti, saya Mega Aurora sebagai moderator, Netra Juansa, Reka Oktadiana, dan Tri Bintang Perkasa. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baiklah, yang pertama ada pengertian akan dipaparkan oleh Dera. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baiklah, rekan-rekan dan Bapak yang terhormat, saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada gastritis pada pasien lansia. Nah, rekan-rekan sekalian, gastritis adalah peradangan lokal pada mukosa lambung yang berkembang bila mekanisme protektif mukosa dipenuhi dengan bakteri atau bahan iritan lain. Ada juga teori yang menyebutkan bahwasanya gastritis adalah suatu peradangan mukosa lambung yang bersifat akut dengan kerusakan erosif karena hanya pada bagian mukosa. Next. Untuk etiologi pada pasien dengan gastritis sendiri, gastritis disebabkan oleh infeksi kuman Helicobacter pylori, dan pada awal infeksi mukosa lambung menunjukkan respon inflamasi akut, jika diabaikan akan menjadi kronik. Dapat dicatat bahwa faktor etiologi atau faktor penyebab gastritis sampai saat ini adalah gastritis akut dan gastritis kronis. Next. Untuk manifestasi klinis sendiri bervariasi mulai dari keluhan ringan hingga keluhan munculnya pendarahan pada saluran bagian atas. Nah, biasanya pasien-pasien yang mengalami gastritis akan mengalami anoreksia, rasa penuh, nyeri pada epigastrium, mual muntah, sendawa, dan hematitis. Next. Baiklah, untuk pemeriksaan diagnostiknya sendiri bisa dilakukan yang pertama endoskopi, yang kedua histopatologi. Nah, untuk histopatologi sendiri, pemeriksaan ini digunakan untuk melihat kerusakan mukosa karena erosi tidak pernah melewati mukosa muskularis. Nah, selanjutnya juga bisa dilakukan radiologi dengan kontras ganda, meskipun kadang dilakukan tetapi tidak maksimal. Yang keempat, bisa dilakukan laboratorium pemeriksaan. Nah, ini digunakan untuk melihat batas serum gastrin biasanya menurun. Ulang lagi, Mek. Ngapa dak konsen, Mek? Ulang ya, Mek. Minta maaf sekeluarga. Aku baca nih ya, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pemeriksaan diagnostiknya sendiri bisa dilakukan yang pertama endoskopi, yang kedua histopatologi, yang ketiga radiologi, yang keempat pemeriksaan laboratorium. Next. Untuk penata laksanaan medisnya sendiri, pasien bisa diminta untuk yang pertama istirahat baring, yang kedua diet makanan cair, yang keempat bila pasien mual muntah dapat diberikan antiemetik seperti dimethahidrinat 50-100 mg. Selanjutnya bisa juga dilakukan dengan pemberian antasida atau diberikan oksitosin tablet 15 menit sebelum makan, dan pasien juga bisa diberikan obat antikoligenerik bila asam lambungnya berlebih. Next. Nah, untuk komplikasi pada pasien gastritis, biasanya pasien akan mengalami yang pertama perdarahan saluran cerna bagian atas yang merupakan kedaruratan medis. Kadang-kadang pendarahannya cukup banyak sehingga dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, terjadinya ulkus karena prosesnya yang terlalu hebat. Dan yang ketiga, jarang terjadi perforasi. Next. Selanjutnya untuk patofisiologi akan dibacakan oleh Tri Bintang. Silahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang patofisiologi pada penyakit gastritis, di mana gastritis ini disebabkan oleh beberapa faktor. Biasanya yaitu obat-obatan seperti aspirin, NSAID, sulfonamida, dan steroid, kemudian seperti makanan,
mengandung kafein dan bakteri dan terinfeksi oleh bakteri yang namanya Helicobacter bakteri pylori. Dari obat-obatan tersebut ini mengakibatkan pada lambung ini mengganggu pembentukan sawat mukosa lambung. Sedangkan pada terinfeksi bakteri tadi, bakteri Helicobacter pylori tadi melekat pada epithel lambung, kemudian dapat menghancurkan lapisan mukosa sel lambung. Untuk pada makanan tadi seperti kafein dan alkohol itu dapat menurunkan produksi bikarbonat HCO3 dan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan protektif terhadap asap. Dari terganggunya pembentukan sawar mukosa lambung dan bakteri yang dapat menghancurkan lapisan mukosa sel lambung ini mengakibatkan menurunnya barier lambung terhadap asam dan pepsin, yang mana akan menyebabkan disfusi kembali asam lambung dan pepsin. Dari disfusi kembali asam lambung dan pepsin tadi, terjadilah inflamasi dan erosi mukosa lambung. Inflamasi atau peradangan pada lambung tersebut akan menyebabkan nyeri di epigastrium, yang mana nyeri tersebut dapat menurunkan sensori untuk makan atau terjadinya anoreksia. Dari nyeri tersebut terjadilah masalah keperawatan yang dapat didapat, yaitu gangguan rasa nyaman nyeri. Kemudian dari anoreksia tadi, karena menurunnya sensori untuk makan, terjadilah masalah keperawatan, yaitu perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Sedangkan untuk erosi mukosa lambung tadi terjadi mengakibatkan mukosa lambung kehilangan integritas jaringan dan menurunnya tonus dan peristaltik lambung. Dari menurunnya tonus dan peristaltik lambung tadi, terjadi reflux isi duodenum ke lambung yang menyebabkan mual dan muntah. Mual dan muntah tersebut dapat mengakibatkan masalah keperawatan seperti perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan defisit volume cairan. Sedangkan mukosa lambung tadi yang kehilangan integritas jaringan, terjadilah pendarahan, yang mana terjadi pendarahan terus-menerus pada lambung mengakibatkan terjadinya hipovolemia. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk konsep dari ASCAP sendiri akan dibacakan oleh Reka. Silahkan kepada Reka. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep ASCAP keperawatan pada pasien gastritis ini sendiri. Seperti yang kita ketahui, sebelum kita menegakkan diagnosa, kita harus melakukan suatu pengkajian kepada pasien, yang dimana pertama kita melakukan pengkajian tentang identitas klien, yaitu yang terdiri dari siapa nama pasien, kemudian suku, bangsa, status pasien, jenis kelamin, nama lengkap, pendidikan terakhir, dan alamat pasien itu sendiri. Setelah itu, kita akan melakukan pengkajian pada keluhan utama. Pada pasien gastritis ini sendiri, keluhan utama yang sering ditemukan yaitu klien masalah mengeluhkan nyeri ulu hati, keluhan yang menyertai mual dan muntah, anoreksia, pola makan yang salah, dan juga akan mengalami sedikit stres. Kemudian, setelah kita melakukan pengkajian keluhan utama, kita akan melakukan pengkajian riwayat kesehatan sekarang, di mana pada pengumpulan data, kita akan menanyakan keluhan utama yang muncul pada klien, biasanya adalah nyeri perut pada bagian epigastrium. Selain itu, biasanya klien juga akan merasakan perasaan yang tidak nyaman pada perut, akan merasakan mual dan muntah, serta bersendawa. Durasi dan onset keluhan yang dirasakan, begitupun juga dengan kualitas dan kuantitas keluhan, perjalanan penyakit, riwayat pengobatan untuk mengurangi keluhan dan yang dirasakan oleh pasien. Next. Setelah itu, kita akan melakukan pengkajian riwayat kesehatan dahulu. Pada pengkajian ini, kita akan menemukan faktor-faktor atau penyebab munculnya gastritis. Selain itu, perlu ditanyakan apakah klien pernah dirawat di puskesmas atau di rumah sakit dengan penyakit lain. Setelah itu, kita akan melakukan pengkajian riwayat kesehatan keluarga, di mana pada pengkajian ini kita akan mengetahui apakah
keluarga pernah menderita penyakit yang sama atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan pengkajian nyeri atau kenyamanan. Pada pengkajian ini atau kenyamanan dilakukan dengan menanyakan kepada klien bagaimana nyeri yang dirasakan, apakah tajam, dangkal, rasa terbakar, perih, atau nyeri hebat. Nyeri yang dirasakan menjalar atau tidak, serta lokasi menjalarnya nyeri yang dirasakan berapa lama. Bagaimana sikap klien atau tindakan untuk mengurangi nyeri tersebut, dan faktor-faktor yang menyebabkan atau faktor pencetus yang menjadi pemicu munculnya nyeri tersebut. Setelah itu, kita akan melakukan pengkajian riwayat psikososial, di mana pada pengkajian ini kita akan mengkaji bagaimana emosi klien dan juga bagaimana respon keluarga terhadap penyakit tersebut dan juga pasien. Boleh di next. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengkajian di atas, kita akan melakukan pengkajian pemeriksaan fisik yang meliputi keadaan umum klien. Nah, pada pasien gastritis ini biasanya keadaan umum klien tentunya pada lansia ini akan mengalami biasanya pasien akan mengalami lemah. Untuk tingkat kesadaran sendiri, pasien biasanya dengan tingkat kesadaran kompos medis, begitupun dengan tanda-tanda vital, biasanya ditemukan suhu tubuh dalam rentang normal atau meningkat lebih dari 37,2 derajat Celcius. Nah, di dalam rentang normal, pernapasan dalam rentang normal, ataupun akan terjadi peningkatan. Untuk integumen sendiri, biasanya pemeriksaan integumen diperlukan meliputi bagaimana warna kulit pasien, apakah ada ikterus atau pucat. Untuk kepala, bagian kepala, pemeriksaan kepala diperhatikan meliputi bagaimana bentuk kepala, apakah ada benjolan pada kepala, bagaimana juga warna rambut klien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mata. Nah, pada pemeriksaan mata yang diperhatikan bagaimana konjungtiva pasien dan bagaimana sklera ikterik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan telinga. Nah, pada pemeriksaan telinga yang diperhatikan meliputi bagaimana bentuk telinga pasien, simetris atau tidak. Boleh next. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mulut dan tenggorokan. Biasanya pasien akan mengalami bibir tampak pecah-pecah, gangguan menelan, dan juga apakah ada kesulitan dalam mengunyah makanan. Selanjutnya pemeriksaan pada leher, apakah ada pembesaran pada JPP, apakah ada benjolan pada leher. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sistem pernapasan. Nah, pada sistem pernapasan ini yang perlu kita perhatikan yaitu meliputi bentuk dada, normal atau tidak, simetris atau tidak antara kiri dan kanan, bagaimana bunyi paru, suara paru, dan frekuensi pernapasan. Untuk sistem kardiovaskular, pemeriksaan sistem kardiovaskular sendiri meliputi bagaimana bunyi jantung, ada bunyi tambahan atau tidak, irama jantung, dan berapa tekanan darah pasien. Selanjutnya melakukan pemeriksaan sistem gastrointestinal, yaitu pemeriksaan ini meliputi apakah klien masih mampu menelan makanan padat, keluhan dalam menelan makanan, jumlah gigi, suara peristaltik, bagaimana bentuk abdomen, dan apakah terdapat nyeri tekan pada abdomen. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada sistem perkemihan. Pada sistem perkemihan ini yang kita lakukan yaitu bagaimana frekuensi miksi, warna urin, dan keluhan nyeri ketika BAK. Selanjutnya melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Pemeriksaan sistem ini meliputi ada atau tidak kifosis pada tulang punggungnya. Boleh di next. Baiklah, setelah kita melakukan pengkajian tersebut, barulah kita dapat menegakkan diagnosa, di mana pada pasien gastritis ini ada 3 diagnosa yang dapat ditegakkan dari hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Yang kedua yaitu terjadinya hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Dan yang ketiga terjadinya resiko defisit nutrisi yang berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Ini itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk intervensi akan dibacakan oleh Netra. Kepada Netra, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan bagaimana rencana tindakan keperawatan pada pasien gastritis.
Diagnosa keperawatan pada pasien gastritis ada 3, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik dan hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Nah, di sini kami cuma membuat rencana ada 2 diagnosa. Yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik dengan tujuan SLKI-nya itu ada tingkat nyeri dengan kriteria hasil keluhan nyeri, meringis, sikap protektif, gelisah, kesulitan tidur dan menarik diri. Kemudian untuk rencana tindakan keperawatannya atau intervensinya, yaitu kami mengambil di dalam psiki yaitu manajemen nyeri. Di dalam manajemen nyeri ini ada 4 komponen, yaitu observasi. Di observasi itu sendiri ada mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, dan frekuensi, kualitas, dan identitas nyeri. Yang kedua yaitu mengidentifikasi nyeri. Di manakah nyeri itu timbul, apakah di bagian perut atau di epigastrium atau di mana. Yang ketiga itu identifikasi faktor yang memperberat atau memperingan nyeri seperti lingkungan atau posisi tidur atau bagaimana. Yang kemudian itu terapeutik. Kita bisa memberikan teknik non farmakologis, contohnya itu massage dan tarik napas dalam. Kemudian mengontrol lingkungan yang mempertahankan rasa nyeri. Kemudian fasilitasi istirahat dan tidur pasien senyaman mungkin. Kemudian untuk edukasi sendiri, kita bisa menjelaskan kepada pasien penyebab, periode, dan pemicu nyeri itu apa. Kemudian menganjurkan keluarga untuk memonitor nyeri secara mandiri. Kemudian untuk kolaborasi sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan dokter, yaitu memberikan analgetik atau obat anti nyeri. Kemudian untuk diagnosa kedua, hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Yang bisa kita untuk tujuannya sendiri yaitu tingkat nausea dengan kriteria hasil yaitu keluhan mual, perasaan ingin muntah, perasaan asam di mulut, sensasi panas. Untuk psikinya sendiri yaitu manajemen mual. Untuk diobservasi sendiri kita bisa mengidentifikasi pengalaman mual atau berapa kali sehari dia mual. Kemudian mengidentifikasi faktor penyebab mual. Apakah terus memonitor mual. Dan kemudian untuk selanjutnya memonitor asupan nutrisi dan kalori. Bagaimana Saudara Netra, apakah sudah? Belum. Untuk di terapeutik sendiri yaitu kita bisa mengurangi atau hilangkan keadaan penyebab mual. 2, kemudian memberikan makanan dalam jumlah kecil namun sering. Ibaratnya kita pancing pasien itu untuk makan itu sesendok, 2 sendok walaupun sedikit. Kemudian untuk edukasi sendiri, kita menganjurkan pasien untuk istirahat dan tidur yang cukup. Kemudian mengajarkan penggunaan teknik non farmakologis untuk mengatasi mual. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah kepada Saudara Netra dan teman-teman sekalian, hari ini kita sudah memaparkan materi pada kelompok kita. Kiranya materi ini dapat dipaparkan kepada kelompok lain dan semoga berguna. Baiklah, itu saja dari saya. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.